membuat roti gulung atau roll cake ekonomis ya. Tentu saja walaupun ekonomis, ini bahan-bahannya adalah premium semua, kemudian pasti rasanya enak ya, pasti enak sekali. Saya akan mulai dengan bahan-bahan yang diperlukan. Nanti ini akan menjadi, sebenarnya ini 2 resep, sehingga nanti saya akan tulis di akhir berapa bahan-bahan yang diperlukan untuk satu resep bolu. Baik, pertama-tama saya akan mulai dengan boleh margarin ya, ataupun butter. Margarin itu terbuat dari bahan nabati, kalau butter terbuat dari bahan hewani. Jadi pasti tentunya lebih enak kalau kita punya butter. Tetapi boleh juga di mix butter setengah, margarin setengah. Ini untuk 2 resep 240 gram. Kemudian yang kedua adalah susu bubuk. Cari yang terbaik susu bubuknya, jangan asal karena ini akan menentukan rasa. Itu 20 gram untuk 2 resep. Kemudian maizena ya, juga pilih merek terbaik, 20 gram untuk 2 resep. Lalu ini gula putih atau gula pasir dengan butiran yang tidak terlalu besar, itu 150 gram, atau saya pakai dikurangi ya 150 gram per 2 resep. Kemudian ini terigu, jangan lupa terigunya harus protein sedang, jangan protein tinggi, atau kalau dalam merek cari yang terigu segitiga ya. Itu ini 90 gram atau satu resepnya 45 gram. Kemudian telur ya, ini telurnya satu resepnya itu telur ukuran besar, satu resepnya 6, tapi yang dipakai nanti 3 telur utuh semuanya dengan putihnya, putih telur dan merahnya, lalu 3 lagi putih telurnya nanti dibuang atau tidak digunakan. Nah, saya di sini kebetulan di rumah tidak memiliki telur yang ayam negeri semua, saya ada telur bebek, jadi saya campur nggak ada masalah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini SP atau emulsifier, boleh merek apa saja. Ini sebenarnya kalau teman-teman pastikan telurnya itu segar ya, artinya masih bisa mengembang dan mengental, itu nggak perlu ini. Tetapi saya di sini harus pakai ini karena memang telurnya sering-sering itu tidak terlalu segar sehingga adonan itu sulit sekali mengental ya. Nanti karena adonan ini, si emulsifier inilah yang kemudian membuat atau membantu pengentalan dari adonan yang akan dikocok nantinya ya. Karena harus pengocokannya nanti harus sampai kental berjejak ya, seperti ini ya. Kemudian ini nanti strawberry, blueberry, boleh bebas nanti untuk olesannya, boleh coklat cair ataupun buttercream, mocha dan lain-lainnya. Itu bahan yang diperlukan. Kemudian saya akan memberitahu Anda tentang alat-alatnya ya. Alat-alatnya ini mixer. Kalau untuk bolu senangnya pakai hand mixer karena kekuatannya kencang, karena ini nanti diperlukan dengan perlukan pengocokan yang dengan speed yang paling tinggi ya. Kemudian ini bowl untuk mengocok. Nah, ini yang harus diperhatikan karena saya nanti akan menggunakan metode all in one. Sebenarnya ini juga untuk semua bolu ya, untuk semua cake yang dasar bahan cake-nya adalah jenis yang diperlukan sangat mengembang sekali. Itu kita harus perhatikan ini. Kadang-kadang kegagalan datang, artinya pengocokan itu tidak bisa mengembang dengan sempurna karena basah ininya ya, baik nanti whisknya maupun bowlnya. Jadi harus perhatikan betul-betul kering dan terbebas dari lemak. Kalau perlu beberapa kali kita bersihkan dengan tisu yang kering supaya terbebas dari air dan lemak ya. Kemudian ini juga saya tidak boleh ada lemak sama sekali dan di bawah anak saya. Kemudian ini sesuai dengan nanti ukurannya, nanti patokannya paling tidak 3/4-nya ya, untuk kita kasih adonan supaya bisa mengembang sampai penuh. Jangan terlalu juga pendek karena nanti bulu-bulunya pulang balik.
3/4 supaya nanti penuh ya. Teman-teman ya, saya nggak ada ini nanti mungkin kalau mau lihat atau tahu ukurannya berapa gram per satu ini, nanti aja kita lihat ya berapa 3/4 itu berapa gram, karena kebetulan saya sekarang biasa menggunakan oven deck, sekarang menggunakan oven listrik, jadi loyangnya saya pakai sini. Dan jangan lupa kalau bolu gulung itu harus menggunakan baking paper yang anti lengket ya. Walaupun sudah menggunakan anti lengket, tapi kita juga perhatikan atasnya itu harus dikasih lagi mentega supaya atau lemak ya, supaya kita waktu kita copot itu lebih gampang. Dan ingat teman-teman, jangan sekali-kali kasih butter ya atau ulasan mentega di sini nih, di sininya ya, jangan sekali-kali di pinggir-pinggirnya. Jadi cukup si baking paper itu hanya mengalasi bawahnya saja. Kenapa seperti itu? Karena nanti justru yang nempel ke sini kuenya atau bolunya waktu dipanggang itu justru akan menahan bolunya menjadi tidak kempes waktu kita angkat ya. Jadi nanti saja kita dikeluarkannya pakai pisau ya. Jadi ini saja, cukup ini aja ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai. Saya akan mulai dulu membersihkan. Ini membersihkan ini tadi sudah dibersihkan, tapi saya pastikan nggak boleh ada ya. Ini saya mulai dulu dengan telurnya saya masukkan, karena sistemnya all in one, saya masukkan semua ya. Ini telur tadi saya kebetulan sudah ya kelihatan. Berarti 6 yang bersama dengan putihnya, karena saya 2 step ya. 6 lagi yang merah saja. Nah, sekarang yang merahnya saja. Tadi sudah 1 deh, berarti 2 ya, tadi sudah 1 merahnya saja, berarti ini merahnya saja. Sisanya jadi total 12. Gak usah khawatir ya sampai ini kelihatan ada yang ke bawah sedikit putih telurnya, nggak apa-apa. Ups. Nah, ini telurnya bagus banget, ini telur bebek. Harusnya ini yang dijadikan tadi. Aku putih telurnya. Ups. Ini masih bagus nih, masih lengket. Jadi trik-triknya itu memang harus diperhatikan teman-teman. Tadi seperti nanti trik membakar juga perhatikan ya. Ini aja dulu. Oke. Saya simpan dulu ini, lap dulu. Lapnya ini aja deh, indah. Yes. Oke, kita masukkan semuanya kecuali butter. Oke, saya pastikan ininya sekali lagi karena tadi bekas ini,
terakhir kalau udah. Oke, kita coba. Oke. Bentar. Nah, hati-hati karena ini misalnya kencang ya, nanti sebenarnya mungkin juga tadi harusnya yang basah dulu baru yang kering ya, supaya enggak berserakan. Ini jadi cara. Seperti ini tuh ya, udah nggak ada gerinjil lagi, baru kita masukkan tadi apa namanya sudah berjejak begini jangan dulu, karena ini masih running ya, masih terus sampai nggak jatuh. Ini udah cukup, lihat tuh nggak jatuh ya. Nah ini patokannya tuh, walaupun jatuh tapi lama ini nggak jatuh, namanya sudah kental berjejak, kental sekali ya. Jadi patokannya nggak ada waktu, kadang kan telurnya kurang fresh, kadang fresh tuh ya. Udah selesai, kita campur sekarang dengan butter. Nah butternya tadi itu yang tadi 240 gram diencerkan ya. Kalau punya microwave itu tadi saya cuma 1 menit doang ya, 1 menit doang diencerkan. Ya, kalau enggak dikukus. Tapi ini ibu-ibu rahasianya saya kasih tahu. Ibu-ibu mungkin juga bapak-bapak ya. Nih rahasianya kalau bikin kue yang ininya diencerkan, jangan terlalu encer jadi kayak minyak ininya, apa namanya, menteganya. Itu rahasianya. Akan tidak enak ya, jatuh. Nah, untuk ini teknik yang berikutnya adalah teknik pancing ya. Waktu kalau sebenarnya bisa dikesanain ke adonankan langsung, tapi kalau pakai teknik pancing ini sudah bergenjel lagi ya. Kalau pakai teknik pancing menghindari terjadinya kimpes, gini caranya. Masukin sini sedikit, terus kasih adonan. Ya ini teknik pancing, rahasia juga nih ya. Kalau ikut kursus baking dikasih tahu nih ya. Nih kayak gini, jadi jangan semuanya. Bu Haka nggak ngerti tadi ya. Nah, sini sampai tercampur semuanya. Nah, terus sampai tercampur semuanya. Nah, makanya harus kental berjejak, karena waktu kita kasih mentega itu kan berarti ada cairan yang masuk, jangan sampai encer, nantinya encer lagi. Ya, gini, tambahin lagi. Ini teknik mancing, bukan mancing ikan ya. Nah, dulu. Yang terakhir
ovennya udah panas banget. Nah, jangan lupa waktu kita mulai mengadon itu ovennya harus dipanaskan, karena kalau ini ya misalnya ngantri oven nunggu panas dulu, takutnya kalau sudah dimasukkan ke apa namanya itu loyang, itu nanti si menteganya akan turun kalau lama-lama ya, turun ke bawah gitu ya. Jadi nanti kuenya bantet bawahnya. Apalagi di udara panas gini. Jadi kalau teman-teman mau bakarnya itu misalnya satu loyang, ini ada 3 loyang, udah 1 loyang dulu aja masukin ke ini ke loyangnya lalu dibakar. Ini jangan dulu dimasukin, nanti kalau udah mau deket satunya lagi loyangnya jangan disiapin, biar aja di sini, sehingga nanti kalau sudah siap untuk dipanggang yang berikutnya itu kita aduk lagi ininya, adonannya. Langsung ini aduknya harus aduk balik ya teman-teman. Yang dimaksud aduk balik itu gini, aduk balik, tarik balik, ini semua sampai kuningnya merata, karena tadi yang sudah dipakai menteganya ya. Aduk balik namanya, aduk balik sampai kira-kira nggak boleh ada butter yang cair di bawah sama tidak rata kuningnya. Nanti ada yang satu enak, sebagian enak, sebagian enggak, karena nggak dikasih butter kan, kasih mentega. Tadi saya kasih tahu ya, ini saya menteganya pakai blue band, segitiganya pakai segitiga biru, tepungnya segitiga biru, susunya susu bubuk bengkol, kemudian apa lagi supaya nanti rasanya sama, bukan iklan enggak ya. Nah kira-kira kalau sudah ini sudah kuningnya sama tuh teman-teman, ya tadinya kan putih ya, sekarang kuning ya. Kita persiapkan 3 ya, karena ini ovennya kecil, tapi kalau ovennya besar, dan saya mau bakarnya satu oven listrik. Kalau ovennya biasa nih, kalau sini biasa saya ini ovennya besar, ini tuh gede banget ya, bisa ovennya bisa 3 sekaligus masuk, atau 2 yang ukuran 20x20. Tapi sekarang saya coba oven listrik ya, karena kalau untuk bolu-bolu memang best oven listrik. Oh beneran berapa? Nanti kita akan lihat ya, ditimbang sini ya. Saya masukin ini, saya coba dulu segini ya, terus berapa bisa nggak ini 3/4. Dikit lagi kayaknya ya, kan ya, ratakan. Nah kemudian harus digeprek, harus digebruk-gebruk supaya nggak ada butter. Gini nih, gini sedikit. Ini 200, kita 200, ini 200 ya. Ininya atas bawah apinya, kemudian suhu ininya nih nggak tahu nih nanti apa ini timernya, karena akan kelihatan kalau udah mateng ya. Nanti saya kasih tahu, tunjuk kalau udah mateng. Kita masukkan di tengah saja, api atas bawah. Udah kita nunggu. Yang ini masih ada kira-kira 1,5 lagi loyang, tapi saya nggak akan masukkan sekarang karena itu tadi ya, takutnya apalagi panas gitu nanti si butternya itu mencair turun ke bawah. Mungkin kita jadi
mengembang bagus ya. Jangan dibuka, suhu stabil ya, 200 sampai 250, karena ini bolunya adalah bolu yang masuk dalam sifon gitu, jadi harus tinggi. Udah matang, masukin dulu yang satu lagi. Nah, sini ini kan biar oke. Ini ini yang saya bilang tadi, jadi penahan. Kalau dikasih butter lagi atau kertasnya sampai ke atas itu dia jadi suka meleleh. Pelajaran setelah bertahun-tahun baking ya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masukin di cooling rack ya, begini. Wow, nggak apa-apa. Langsung dikasih ini apa namanya, selai. Boleh pakai piping bag atau begini aja nggak apa-apa. Rata, bagus. Habis itu saya kasih tahu cara. Nih rahasia menggulungnya. Kelihatan Mbak Indah? Kelihatan. Oke. Ini gini, tarik ininya, pegang ininya, pegang. Ini begini, pegang, terus begitu aja deh. Nah, terus kalau udah ini ditarik aja. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ditekan-tekan. Tekan. The moment of truth. Ya, dikit lagi supaya agak padat ya. Supaya agak padat kita ini kan sedikit lagi. Tuh, ini aja ditekan dulu. Tekan aja ini. Oke, tadi udah. Tuh, ya halus. Kalau ini nggak akan lengket di sini kalau bakarnya benar ya. Tadi tutup aja dulu biar moist. Tutup pakai ini, beginiin moist, atau nanti bisa giniin dulu. Oke, tuh ini agak melojos, ini nggak apa-apa. Saking banyaknya ya ininya. Satu lihat dulu. Nah, jadi ini tekan gini ya, tapi ya perlu gentle lah ya. Insya Allah. Ini pakai lupa saya kertas minyak untuk apa sih, Winda? Untuk bungkus nasi uduk. Dah. Gak usah. Bagus kan? Sekarang spesial mau pakai apa ini teh dari Dubai, pistachio selai pistachio asli dari Dubai, mereknya entah kilo, keren kan ya.
tarik tuh ininya. Yes, wah itu meledos. A few moments later. Nah, inilah hasilnya ya. Kawan-kawan semua, ibu bapak sekalian. Ini dua ukuran berapa? 15 kali 15. Dengan selai blueberry. Yang ini setengahnya ya kecil dengan selai pistachio. Tahu kalau ada orang yang suka kalau bolu-bolu itu selainya asem-asem. Saya juga baru cobain dengan pistachio. Nanti akan kasih tahu testimoninya seperti apa dari orang yang makannya ya. Tapi saya juga akan lihatkan dalamnya seperti apa dari ibu bapak-bapak sekalian. Jadi begitu. Jadi sebenarnya simple, bahannya sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan barang-barang yang sulit, dan ini hasilnya. Inilah hasilnya, lihat teksturnya. Tidak ada. Nah, kalau kurang mengembang, yang paling bawah itu nanti ada kumpulan mentega, jadi kayak bantet.